Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Sebelumnya mohon maaf karena beberapa hari nggak update, maklum bro. Lagi ngerjakan proyek, jadi kami tinggalkan dulu. Tapi sekarang kami akan kembali dengan membahas masalah sektor cerah di sisa tahun 2023 dan mungkin awal-awal tahun 2024. Setelah sebelumnya, kalau Anda memperhatikan kami, mengikuti kami dari awal, pada sekitar 4 bulan lalu kami menyampaikan tentang bahwasannya sektor cerah di tahun 2023 minyak dan minyak meledak. Kemudian setelahnya kita membahas tentang EBT dan beberapa Anda tahu. Dan sekarang kami coba lagi ya, siapa tahu hit, namanya juga usaha ya, tidak ada yang pasti di pasar modal. Sektor itu adalah properti ya. Jadi ini hasil bacaan kami terhadap berita-berita. Kami memandang sektor ini akan hit di sisa tahun. Kami sajikan beberapa alasannya. Kenapa kami mengatakan properti kemungkinan akan menjadi tambang untuk kita semuanya yang retail ini. Alasan pertama, di kuartal 3 mayoritas atau banyak lah emiten properti itu labanya naik, dan naiknya lumayan loh ya. Mari kita lihat baik-baik ya. Ini BSDE, kami tidak spesifik kepada saham tertentu, enggak, kita lihat aja mayoritas. Kuartal 3 naik ya, cukup lumayan. Pawon meskipun turun tapi secara total itu masih naik dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, naiknya lumayan loh ini, nggak kecil-kecil. Masih ada lagi ASRI yang tahun sebelumnya rugi besar, sekarang udah laba. Jadi cukup lumayan besar ini. Anda bisa lihat ya, trailing 12 month kuartal 3. Nah, ini bandingkannya. Kemudian SMRA juga sama. Lihat, besar sekali. Ini saya ambil contoh 4 dan masih banyak yang lain. Alasan kedua, kenapa kami katakan sektor properti itu akan hit? Harganya walaupun kinerjanya bagus, tapi harganya belum naik. Biasanya kalau seperti ini tuh ada yang akumulasi atau kemudian ada aspek tertentu yang menjadikan orang pengen mengumpulkan terlebih dahulu. Ini lihat BSD. Harusnya ini kan naik, setelah pengumuman laba naik lagi kan. Ini turun ya. Walaupun ada faktor lain yang nanti kami akan jelaskan. Pawon juga sama. Ya, dalam sekali nih turunnya sampai 392. Asri juga sama. Ya, kami pernah memegang saham ini, kemudian kami jual dengan keuntungan belasan persen karena kami melihat tren suku bunga naik akan mengurangi valuasi daripada saham-saham properti, dan kenyataannya turun asli. SMRA juga sama, turun walaupun labanya naik. Ingat, turun walaupun labanya naik. Artinya kalau sesuai dengan norma yang ada di pasar modal, ketika laba naik, harganya akan naik. Jadi estimasinya kembali ke sini aja lah, itu sudah sangat besar. Bayangkan untuk SMRA ini kalau misalkan naik ke 650 sudah 20-an persen. Kemudian ASRI naik ke 190 sudah sekitar hampir 20-an persen. SMRA juga Pawon juga sama. BSD juga sama, sekitar 20-an persen. Ini kan 1200, ini sekarang 970. Oleh sebab itu cukup menggiurkan. Alasan ketiga, ini yang paling membuat saya mengatakan bahwasanya emiten properti akan hit. Apa itu? Bahwasanya Presiden Jokowi membebaskan PPN untuk pembelian rumah di bawah 2 miliar hingga Juni 2024. Ingat, batasnya itu Juni 2024. Setelah Juni 2024 itu hanya 50%. Jadi akan banyak konsumen baru yang memanfaatkan momentum ini. Lumayan loh, PPN pembelian rumah di bawah 2 miliar itu lumayan tinggi. Nah, dan ini berlaku mulai bulan November. Setahu kami seperti itu, November. Nah, alasan keempat, gini, ini kita main logika ya. Kalau Anda perhatikan baik-baik, Anda akan mengerti. Sekarang trennya itu suku bunga naik.
Nah, ini di tren sekarang ya. Bahwasanya ini suku bunga itu yang barisnya putih ya. Garisnya putih nih. Nah, suku bunga itu sekarang berada di angka sudah 6 ribuan seingat kami. Itu sudah naik. Artinya apa? Riwayat Indonesia, mohon maaf, suku bunga ini sudah 6%-an, 6%-an. Dan riwayat di Indonesia, suku bunga paling besar itu menyentuh hampir 8%. Ya ini di sini. Jadi sekitar 7 lah. Artinya ini akan menuju peak seasonnya, puncaknya. Dan kalau suku bunga naik, ingat properti turun. Nah, kalau di saat sekarang ini berarti itu sudah berada di bottomnya. Ya, maksudnya harga ini loh, udah hampir bottom lah. Kenapa saya katakan demikian? Ingat, nanti kalau suku bunga stagnan, ya, suku bunga stagnan atau suku bunga turun, properti akan naik. Jangan kebalik ya, jangan kebalik masuk properti di saat suku bunga turun. Sekarang ini karena apa? Harganya jatuh. Tapi bukan berarti saya mewajibkan Anda masuk properti, enggak. Alasan kelima, banyak yang murah. Ini, saya screening ya, pakai yang namanya Stockbit. Mencari yang PBV-nya rendah, PL-nya juga rendah. Ketemu ini, banyak. ASRI, BSDE, SMRA, DUTI, MTLA, banyak lah. Lihat book value-nya, ada yang 0,5, 0,9, 0,8. Kemudian PEG rasio nih, kalau Anda paham ini masalah harga ya, kenaikannya ini belum naik begitu dahsyat lah, 0,08, 0,1. Jadi 0, semua, jadi masih flat gitu harganya, belum naik gitu. Pairnya ada yang 8, kalau yang ini ya di bawah 1 PBV-nya 6, 10, 7 masih oke lah. Earning yield-nya bayangkan tinggi juga bagus. Net profit margin-nya, properti ingat, net profit margin-nya itu tinggi. ASRI 24%, BSD 23%, SMR 10%, MTLA 28%, DUTI 24%. Nah, saran kami kalau Anda memang menyetujui tesis kami, akumulasi pelan-pelan karena pasar lagi bergejolak banget. Jangan pakai emosi, akumulasinya pelan-pelan, dan ini untuk investasi antara 3 sampai sekitar 9 bulan mungkin ya. Ingat, time frame-nya itu dari November sampai Juni. Ya, seperti yang tadi terkait kebijakan masalah pajak PPN, pajak pembelian rumah baru. Jadi kan kalau mesennya di Juni, cairnya kan akhir 2024 gitulah sederhananya, maka akan berimbas dari akhir 2023 sampai 2024. Semoga benar, sekali lagi semoga benar, seperti sebelum-sebelumnya, karena sekali lagi tidak ada yang pasti di pasar modal. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua sahamnya hijau. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.